Kenapa saya rekam? Biasanya saya buat konten dulu, baru kuliah. Sekarang kuliah itu saya rekam, jadi Anda bisa ulang lagi. Saya tonton lagi. Biasanya mahasiswa nonton dulu konten saya. Kembali yang tadi kita bicara tentang STA, dan terkembang. Yusuf berpacaran dengan Maria. Tahu-tahu ada kehadiran Tuti. Tuti itu adiknya Maria. Tuti itu dia berpikiran modern. Berpikiran modern itu berpikiran dia berpandangan perlu adanya emansipasi wanita. Berarti dua beradik ini bertentangan. Yang satu setuju emansipasi wanita, yang satu tidak. Sekarang kalau Anda punya cowok nih, harapan Anda cowok Anda memihak Anda atau tidak? Nah, artinya harapan Anda kan si Yusuf itu, harapan Maria, si Yusuf itu berpihak pada dia. Tapi kenyataannya tidak. Yusuf itu berpihak pada pemikiran si Tuti. Apa yang terjadi? Iya, pengarangnya, sastrawannya, STA-nya, dia mematikan si Maria sebagai tokoh. Artinya Maria sakit. Nah, akhirnya dia berpesan kepada Yusuf agar dia menerima kehadiran Tuti. Sekarang saya kembalikan kepada Anda. Kira-kira kalau menurut Anda nih, kalau Anda ini mohon maaf yang perempuan nih, atau yang cowok ini lah. Kira-kira kalau posisi Anda sebagai Yusuf atau sebagai Tuti, mau nggak menerima cinta orang? Mau nggak semudah itu? Pasti ada yang mengatakan mau, ada yang mengatakan tidak. Ya, tengok dulu Pak, kalau laki-lakinya ganteng, lebih ganteng dari cowok saya mau. Gitu. Atau tapi kalau dia kere, enggaklah. Dalam tradisi kita, ini sekedar untuk tambahan pengetahuan Anda, ada namanya ganti tikar. Jadi kalau ada orang yang istrinya meninggal, ya, keluarga berkumpul. Kalau seandainya si istrinya itu punya adik perempuan, dirundingkanlah bagaimana kalau adiknya menggantikan posisi kakaknya. Ada dalam tradisi kita itu ada. Ya, ada. Dosen pendidikan ekonomi ada. Namanya ganti. Ada yang mengatakan istilah salin tikar, ada yang mengatakan ganti tikar. Karena menurut mereka berpandangan keluarga daripada ponaan diasuh oleh orang lain. Jadi untuk kepentingan keluarga. Jadi ibu sambungnya dicarikan, iya, masih hubungan keluarga gitu. Adik dari istrinya. Tapi laki-laki sekarang lebih banyak mencari ibu sambung. Iya. Nah, tapi ini yang terjadi di layar terkembang. Anda baca layar terkembang. Sebetulnya, kenapa kok STA berpikir seperti itu? Sebetulnya ada amanat secara implisit yang disampaikannya. Persoalan manusia yang dihadapi manusia itu dapat diselesaikan dengan cara manusia. Artinya si Yusuf kan kalau karena Marianya meninggal itu kecewa, diselesaikan dengan kehadiran Tuti. Satu. Yang kedua, dalam pemikiran STA yang kita baca, walaupun dia tidak ngomong, walaupun dia tidak bicarakan, kita bisa mengapresiasi orang berjodoh kalau sama pandangan. Jadi dia tidak menikahkan Yusuf dengan Maria di endingnya, tapi dia menghadirkan Tuti yang punya pandangan sama. Yusuf itu cocoknya dengan Tuti. Itu cara orang humanis, cara berpikir orang humanis. Dan itu pun berlaku terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari.
Kalau Anda misalnya diputus oleh cowok, udahlah, banyak cowok lain. Jangan sampai bingung, ada lagi cowok yang lebih ganteng, disodorkan oleh orang. Tapi kalau secara psikologis kan tidak semudah itu. Benar enggak? Gitu. Karena persoalan rasa. Yang satu dia pakai Reiko, yang satu lagi dia pakai Sasa, kan beda rasanya. Beda rasanya gitu. Karena masalah perasaan. Karena ini bukan benda mati yang bisa digandengkan begitu saja. Tapi bagi orang humanis itu sah-sah saja. Karena itu kalau Anda baca karya Hamka dengan karya STA, meski dia dari orang Minang, meski temanya tentang kasih tak sampai, tema pendukungnya ya, kasih tak sampai. STA dia punya penyelesaiannya manusia. Tapi Hamka tidak. Jadi dia tidak membuat ceritanya si cowoknya dapat ganti orang manusia, tidak. Anda baca Merantau ke Delhi, Anda baca Di Bawah Lindungan Ka'bah, Anda baca Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Ya tokoh laki-lakinya jadi jomblo jadinya. Kasih tak sampainya. Kasih tak sampai dia terkembang. Memang dia tidak nikah dengan Maria, tapi dia ada pengganti. Jadi itu kalau kita bisa melihat kenapa kok terjadi pandangan seperti itu, kita tahu latar belakangnya si pengarang. Meskipun kita nggak jumpa langsung dengan Hamka, yang kan Anda saja belum pernah jumpa Hamka. Tapi kita backgroundnya, kita bisa berdialog dengan Hamka dengan teks-teks yang membicarakan tentang Hamka. Nah, itulah dikatakan struktural genetik. Genetik itu artinya bahagian yang mempengaruhi karya sastra dari unsur pengarangnya. Apa tuh unsurnya? Kalau kita bisa simpulkan, sos, bud, han, kam, agama, tambah kepercayaan. Ini unsur yang mempengaruhi manusia. Tidak semuanya. Mana lebih dominan? Ya, mana lebih dominan? Tidak semuanya. Jadi bisa ideologi pengarang, bisa politik yang mempengaruhi pengarang itu. Contohnya gini, kalau Anda membaca karya-karya masa Jepang, ya, angkatan masa Jepang itu hanya dibuat oleh Hayashi, karena singkat waktunya 3 tahun. Ada nama buku, Anda bisa baca di coklat buku itu, angkatan masa Jepang. Jadi karya-karyanya yang dihimpun oleh Hayashi. Di sana lahir yang pertama cerpen, dominan. Yang kedua simbolis. Kenapa cerpen? Orang lebih cepat membuat. Kenapa simbolis? Situasi politik membuat pengarang tidak berani bicara real. Terpaksa simbolis. Contohnya, tinjaulah dunia sana. Bicara itu akuarium. Sebuah akuarium, ada ikan di sana, ada ikan besar, ada ikan yang masa bodoh. Nah, pengarangnya menceritakan itulah kondisi masyarakat kita. Tapi apakah aliran simbolis itu sekarang pada masa reformasi ini kemungkinan muncul? Kecil kemungkinan. Kecil kemungkinan orang akan menggunakan simbolis zaman reformasi. Mulai 94, itu kecil kemungkinan sastrawan itu simbolis. Lebih ke realis. Bahkan kalau boleh katakan lebih ke ekspresif. Orang nggak segan-segan
membicarakan sesuatu itu secara terang-terangan. Seperti halnya Angkatan 45. Ketika Angkatan 45 mulai merdeka, setelah masa Jepang itu sastrawan itu termasuk yang tertekan, pas Angkatan 45 meledak. Anda baca karya-karya Chairil Anwar, terbuka semuanya. Apakah Chairil Anwar itu tidak ada karya puisinya simbolis? Ada. Anda baca puisi 1943. Berarti 1943 kan zaman Jepang, belum merdeka. Ada puisinya 1943. Judul puisinya tahun 1943. Liriknya begini bunyinya. Racun berada di rengkuh pertama, menusuk rabu terasa di dada, tenggelam darah dalam nanah, malam kelam membelam, jalan kaku lurus putus, candu, tumbang, tanganku menadah patah. Anda baca selanjutnya, Anda bisa cari. Itu bentuk simbolis. Dia menggambarkan bagaimana penjajahan Jepang itu seperti orang menenggak racun. Judul puisinya 1943. Jadi tidak semuanya yang terkenal itu ya ketika dia ekspresifnya. Jadi kalau orang melihat sastrawan seperti Chairil Anwar itu, yang dominannya benar, tapi dia orangnya romantis. Ada sisi romantisnya juga. Jadi sejahat-jahatnya orang, segalak-galaknya serigala, pasti ada sisi romantisnya. Percaya nggak? Anda lihat serigala kan galak tuh. Nah kalau orang Sumatera Barat galak nggak takut orang, karena lucu. Nah dia galak ya, tapi coba lihat kalau dia dekat dengan anaknya, dia mau apa anaknya? Kan romantis. Ketika dia menyusui anaknya, romantis sekali. Nggak mungkin dia marah. Gitu. Jadi itu gambaran yang perlu Anda pahami dalam pendekatan teori struktural genetik. Kita harus tahu siapa pengarangnya, background pengarangnya. Karena pengarangnya itu seorang pengarang, dia dipengaruhi oleh ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, agama atau kepercayaan dia ini. Begitu. Apakah zaman 20-an itu Pak tidak ada bicara tentang tradisi lain? Ada, Anda baca Sukreni garis Bali. Sukreni garis Bali. Bicara tentang garis Bali. Ada gitu. Tapi yang menonjol, Anda lihat senarainya, daftar pengarang-pengarang angkatan 20-an, mayoritas itu dari Sumatera. Sampai 30-an. Armin Pane, jelas marganya Pane. Sanusi Pane. Tapi tema yang diangkat itu ya sesuai dengan keadaan. Kalau tahun 20-an Balai Pustaka didirikan, ada ketentuan karya sastra yang bisa diterbitkan. Salah satu diantaranya tidak bersifat pornografi. Salah satu diantaranya tidak bertentangan dengan budaya. Nah, ini terjadi kalau Anda baca Belenggu. Kenapa Belenggu itu tidak terbit di Balai Pustaka? Tentu Belenggu itu mau diterbitkan Balai Pustaka, tidak lolos sensor. Belenggu itu karangan Armin Pane. Tahun 30-an, Belenggu itu sudah bicarakan tentang selingkuh. Jadi bukan tahun sekarang. Orang heboh-heboh tentang selingkuh. Verdi Sambo itu selingkuh misalnya. Isu-isunya ya, kita tidak tahu. Tahun 20-an sudah tahun 30-an, 30-an sudah bicarakan tentang selingkuh. Ada baca Belenggu. Justru lebih ekstrim lagi selingkuhnya. Seorang dokter selingkuh dengan pelacur. Kan ekstrim itu. Dokter berselingkuh dengan pelacur. Pelacur itu sumber penyakit. Sumber penyakit kelamin. Tapi dokternya berpacaran dengan berselingkuh dengan pelacur.
Nah itu saya nggak bohong, Anda baca belenggu. Namanya Dr. Sukartono. Jadi istrinya selingkuh, suaminya selingkuh. Nah kalau di kampung-kampung zaman dulu tuh orang nggak percaya dengan ada perilaku seperti itu. Apalagi ada perempuan yang selingkuh. Orang nggak percaya. Kalau sekarang karena sudah banyak modern, sudah banyak media sosial, pengaruh budaya itu orang sudah tahu. Ya, saya punya teman, istrinya selingkuh, dia udah cerai, biasa aja deh. Si istrinya tahu dia berselingkuh dengan suami orang, nggak nikah. Tapi ketika teman saya itu perlu jumpa anak, ya selingkuhan istrinya ngantarkan. Ya biasa-biasa aja. Jadi kalau kehidupan modern, Anda lihat kehidupan artis. Contoh kehidupan artis, mohon maaf nih, ini contoh aja nih, contoh. Anda tahu Gisel? Dengan Gading, karena faktor anak. Tapi orang menganjurkan, udahlah balikan aja. Gitu. Nah itu, jadi perlu diketahui sebetulnya para sastrawan kita ini jauh pikirannya dibandingkan peristiwa perubahan peradaban itu sudah dibaca lebih dulu. Sudah dibacanya lebih dulu. Contoh nih, lagi. Kita tahu tadi kita bicara contoh artis tadi. Artis yang selingkuh siapa? Setahunya siapa? Istrinya kan. Artinya istrinya sebagai subjek, bukan sebagai objek. Dalam sebuah kasus cerita, dalam sastra itu, istri sebagai subjek. Tahun 20-an, tahun 30-an, perempuan itu selalu sebagai objek. Ibaratnya pelengkap penderitaannya tokoh perempuan itu. Seolah-olah seadanya tidak ada tokoh perempuan, tidak ada cerita. Yang jadi korban itu perempuan. Yang jadi korban itu perempuan. Siti Nurbaya jadi korban itu Siti Nurbaya. Ya, tenggelamnya kapal Derwit, Hayati jadi korban. Tapi tahun 80-an ada seorang penulis wanita, penulis muda, masih belia waktu itu menulis. Itu namanya Ayu Utami. Ayu Utami itu membuat orang kaget. Dia penulis wanita, muda lagi, bicarakan tentang perilaku wanita. Jadi dia sudah berani membicarakan tentang perilaku wanita. Wanita bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek. Jauh tahun 80-an itu belum banyak orang menguasai komputer di Indonesia. Tapi dia sudah bicarakan tentang bagaimana orang berpacaran melalui media sosial. Melalui jaringan internet. Nyatanya sekarang kan begitu. Benar nggak? Dulu waktu masih belum ada barangkali. Kami dulu tuh menganggap waktu sekolah seperti hayalan. Kita melihat orang berkomunikasi dengan orang yang kita komunikasi lewat telepon, kita melihat wajah orang. Nyatanya sekarang dengan video call. Jadi jauh sebelumnya itu terkadang karya sastra itu sepertinya hayalan, tapi orang ingin mewujudkan hal yang sebenarnya. Siapa sangka sekian abad yang lalu ketika Rasulullah Isra Mi'raj, orang tidak percaya. Yang percaya cuma pertama kali Abu Bakar Siddiq. Tapi diam-diam orang ingin mencoba, apakah benar ada kehidupan di langit? Walaupun tidak mengarahkan sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, orang-orang negara maju mencoba sampai Apollo 11 pertama kali terbang ke bulan. Berarti benar adanya gitu.
Yang sekarang yang belum terjawab itu lapisan angkasa 7 lapisan itu yang belum ditembus. Gitu. Kenapa? Ya kata Sutarji, walau punya air besar takkan sampai ke batas Allah. Jadi sehebat-hebatnya Sutarji, dia ngakui manusia itu nggak mungkin melampaui batas kekuasaan Tuhan. Gitu. Jadi kembali ke topik kita pada hari ini, Anda mengkaji karya sastra itu dengan cara memahami karya sastra dari sudut pengarangnya atau hubungannya dengan pengarang. Yang terbaik itu kita jumpa dengan pengarangnya, kita mewawancarai pengarangnya. Yang terbaik itu. Artinya kita dapat valid datanya. Oh ini kenapa begini? Contohnya begini ya. Kenapa kok Marsudi menulis Siti Nurbaya? Siti Nurbaya itu kan berangkat dari Citaranya. Mau tahu? Anda silahkan ke Padang, ke Muara, nanti ada tempat beli oleh-oleh namanya Christian Hakim, tempat orang beli oleh-oleh, makanan relatif, ada jembatan sana. Jembatan Siti Nurbaya. Anda nyebrang ke Muara itu, nanti ada jumpa kuburan, ada kuburan itu makam Siti Nurbaya. Tapi yang diceritakan oleh Marsli itu bukanlah yang meninggal itu. Kalau pemahaman masyarakat sana, seolah-olah memang itu yang diceritakan. Gitu. Kenapa kok bisa? Ya karena Marsli namanya Marah. Marsli itu kan suku, nama Marah itu kan suku. Marah, Sultan, kalau orang Sumatera Barat tahu itu kalau orang tua. Itu kan gelar. Berarti dia orang Sumatera Barat. Orang Minang. Nggak mungkin dia nulis tentang Danau Toba karena dia orang Minang misalnya, kisah Danau Toba. Tentu yang lebih tahu orang Tapanuli, orang dari Karo sana. Kira-kira seperti itu. Jadi ada hubungannya antara background atau latar belakang si pengarang dengan karyanya. Karena sastrawan itu menulis berdasarkan apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan atau yang dia alaminya. Dia tidak mungkin bisa menulis sesuatu yang tidak pernah dia lihat atau tidak pernah dia dengar atau tidak pernah dia alaminya. Saya katakan tadi misalnya bicara masa Jepang. Ya, bicara tentang politik katanya. Hamka itu pernah ditahan loh, 4 tahun salah saya di penjara. Karena dituduh plagiat. Pertama dituduh plagiat, yang kedua dituduh dia ingin menjual dokumen negara keluar ke Malaysia. Dituduh. Sebetulnya politik itu politik bagaimana supaya Hamka itu hancur. Jadi situasi yang saya katakan politik itu betul. Kenapa misalnya kalau Anda baca novel Bumi Manusia tahun 80-an dah terbit, tahun 70-an dah terbit. Tahun 70-an diterbitkan ditulis oleh Pramudia Anantatur, tapi oleh Orde Baru dilarang terbit. Sementara waktu zaman itu orang bisa baca Bumi Manusia itu bebas di Malaysia. Setelah Gus Dur jadi presiden baru boleh terbit. Zaman reformasi. Dipulihkan oleh Gus Dur. Karena apa? Karena Pramudia Anantatur itu tercatat sebagai tokoh lekra, lembaga kesenian rakyat di bawah naungan PKI. Jadi pemerintah pada waktu itu lagi demam-demamnya PKI. Nah,
takut ajaran PKI itu disebarluaskan melalui novel. Jadi satu sisi kita membaca bagus, sisi lain orang bisa menyusupi pahamnya melalui bacaan. Orang bisa memasuk atau mempengaruhi kita melalui bacaan. Apalagi sekarang nih, zaman media sosial ini, kita tinggal harus pilah-pilah. Ini berita benar atau tidak? Ya, hoax atau berita benar. Kenapa? Ya kita kan tahu nih kasus yang sekarang lagi ribut. Institusi polisi yang terang-terangan memberikan informasi, sebetulnya informasinya tidak benar. Tapi karena sumbernya dari petinggi polisi, ya mau tidak mau, dia akan sampaikan. Nah itu dasarnya kalau kita tidak recheck. Kalau tidak kita dicek dulu. Jadi kita tidak bisa yang namanya kalau dalam belajar ilmu menyimak, kita punya karakter daku dapat fakta. Karakter daku dapat fakta itu sekilas kita simak, kita sudah merasa tahu. Anda baru sekilas mendengar ceramah saya, penjelasan kuliah dengan saya, lalu Anda menganggap mengerti. Salah. Saya mungkin sekian persen, mungkin 10% dari materi yang seharusnya Anda tahu, yang saya jelaskan. Gimana caranya? Anda punya perpustakaan. Mari kita buktikan. Coba 5 menit Anda tanyakan ke Mbah Google, kira-kira struktur genetik itu apa? Buka HP Anda. Struktur genetik. Ada yang tidak punya HP, nanti ulang beli HP baru. Coba buka. Apa? Genetik tulisannya. Bukan pakai J, bacanya genetik. Menjelaskan aspek dalam penelitian sastra yang berangkat dari Siapa yang udah dapat? Coba. menjelaskan aspek dalam penelitian sastra yang berangkat dari 3 sifat dasar yang dimiliki manusia yang terdiri dari kecenderungan atas signifikansi, konsistensi, dan transendensi. Transendensi. Iya. Jadi berdasarkan dari 3 sifat manusia tadi. Oke, ada lagi yang lain tambahan? Ada lagi? Tadi kan saya nggak jelaskan tuh. Berarti Anda nambahnya dengan melihat di perpustakaan yang Anda tangkap apa? Anda bawa perpustakaan loh ke kampus nih. Cuma nggak sadar aja. Ada tambahan? Apa? Nggak ada. Ada yang mau nambahkan? Apa itu struktur genetik? Analisis struktur dengan memberikan perhatian terhadap usul-usul karya sastra. Iya. Yang dianalisis unsur-unsur karya sastra. Tapi asal usul karya sastra itu artinya asal usul karya sastra itu berkaitan dengan pengarang. Sumber inspirasi. Ya, sumber inspirasi. Anda baca sejarah lahirnya trilogi Rizky Febian. Lagu Rizky Febian. Triloginya, kan ada lagu triloginya. Apa? Lagu triloginya itu apa? 3 lagu itu apa aja? Kalau iya Pak, apa aja lagunya? Apa saja? Mantra Cinta salah satu. Ah iya Pak. Kok orang tua lebih paham daripada anak muda nih? Hah? Kok orang tua ngikuti selera anak muda? Saya pikir kalian atau selera kalian itu selera orang tua. Nah, Anda dengarkan penjelasannya Rizky Febian itu. Bahwa inspirasinya pertama sekali salah satu dari lagunya, saya lupa lagu yang mana, dia menjumpai catatan harian ibunya. Jadi inspirasinya dari ibunya.
dari ibunya. Yang kedua, dari perempuan-perempuan yang pernah dia berpacaran dengan dia. Jadi dia berpacaran, sumber inspirasinya itu perjalanan cintanya itu. Berarti kalau kita mau mengapresiasi triloginya Zulkifli Febrian, teksnya itu tentu kita cari riwayatnya. Kalau di Quran namanya asbabun nuzulnya. Ya. Asbabun nuzulnya gitu. Kenapa ayat itu turun? Sama juga kalau kita bicara tentang sebuah hadis yang dilontarkan oleh Rasulullah. Ini mohon maaf, Islam semua ya. Nah, Rasulullah begini, sahabat bertanya ketika hijrah orang dari Mekah ke Madinah. Orang pindah dari Mekah ke Madinah itu tidak semuanya berkaitan dengan keimanan. Ada karena pacarnya pindah, dia pindah juga. Lalu kondisi itu diberitahukan oleh sahabat kepada Rasulullah. Lalu keluarlah hadis, innamal a'malu binniyat. Jadi setiap pekerjaan itu dimulai dengan niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Apa yang kita niatkan itu yang kita peroleh. Anda kalau niat Anda sekarang ini cari nilai, mungkin nilainya Anda dapat, ilmu nggak dapat. Tapi kalau orientasi Anda mencari ilmu, akibatnya nilai Anda bisa bagus. Itu yang benar kuliah. Berarti Anda mencari ilmu aja. Pelajari. Anda pintar lalu dikasih dosen nilai rendah, berarti dosennya bodoh. Harus begitu. Ya, harus orientasinya itu bukan orientasi nilai. Orientasinya harus belajar, kuliah, orientasinya ilmu. Bagaimana peroleh ilmu? Iya, baca ayat pertama, Iqra, bacalah. Baca. Nyatanya sekarang kan Anda baru sadar bahwa Anda buat perpustakaan. Di tangan Anda ada. Apapun Anda cari, sebetulnya sudah ada di genggaman tangan Anda. Tapi di genggaman tangan Anda belum tahu masuk dalam otak. Selagi paket masih ada, Anda bisa lihat. Baik, sampai di situ ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Jangan sampai nanti, Pak, jadi tugas kita apa, Pak? Ya tugas Anda menjelaskan tentang struktur genetik, lalu bagaimana Anda menerapkannya dalam pembahasan sebuah karya sastra. Apakah itu puisi, apakah itu fiksi.